bagian najis yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Tasriful Syarih. Selanjutnya yang menjadi syarat khutbah dua adalah wasyatrul lil amrati. Ya, harus menutup orang. Tidak boleh sembarangan khutbah itu, ya, terbuka misalkan udalnya, ya, terbuka lututnya begitu. Ya. Jadi harus tertutup orangnya. Harus tertutup orangnya. Yang selanjutnya wasurita julusun bainahuma bitumaninatin bihi. Wasunna ayyakuna biqadri suratil ikhlas wa ayyaqra bihi. Yang selanjutnya disyaratkan khutbah itu disyaratkan duduk di antara dua khutbah. Ya. Disyaratkan duduk di antara dua khutbah dengan tumaninah. Dengan tumaninah di dalam duduknya itu. Bagaimana yang dikatakan tumaninah di sini? Ya, wasunna ayyakuna biqadri suratil ikhlas, yaitu di sini disunatkan keadaan duduk tersebut yaitu diperkirakan lamanya seperti orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Itu sudah termasuk tumaninah. Tumaninah itu bahasanya ya. saling. Jadi sekitar orang duduknya itu kalau membaca surat Al-Ikhlas. Berarti dinasatin sama Pak buat tumaninah di surat ini. Ya, begitu. Wa ayaqra'aha fihi. Kemudian disunatkan pula si khatib ketika duduk itu membaca surat Al-Ikhlas. Nah itu juga dibiasakan kurang tara-tara. Ya, kadang-kadang kan macam-macam, ada yang membaca sholawat, gitu ya. Itu sholawat. Utamanya ya, kebanyakan pada sholawat, ya. Sholawat. Tapi di sini disunatkan khatib ketika duduk wa ayaqra'aha fihi, yaitu disunatkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menurut kita lihat. Ya, menurut kita lihat. Wa man khataba qa'idan li udrin fa shalla bainahuma bi sakkatin wujuban. Ya. Siapa orang yang berkhutbah sambil duduk dikarenakan udur, nah ini bukan sengaja duduk, tetapi dikarenakan udur, ya. Udur. Fasala bainahuma bisaktatin wujuban, maka orang tersebut harus memisahkan di antara dua khutbah dengan apa? Bisaktatin, yaitu dengan diam, ya. Diam. Jadi misalkan orang tersebut khutbah sambil duduk, khutbah pertama dan yang kedua, bagaimana itu cara membedakannya antara khutbah yang pertama dan yang kedua? Di situ bisaktatin, orang harus diam, ya. Diam dulu. Ya, diam dulu tadi dengan ukuran membaca surat Al-Ikhlas. Begitu. Apakah ada mungkin orang yang sambil duduk? Mungkin ada. Ketika di antara jamaah tidak ada misalkan yang sanggup untuk khutbah, hanya orang tersebut, kebetulan orang tersebut itu sakit, udur, bisa ya sambil duduk, diperbolehkan itu. Cuma cara membedakan antara khutbah yang pertama dan yang kedua kan bingung gitu ya. Dan duduk baik itu caranya. Fasala bainahuma bisaktatin, orang tersebut harus memisahkan dengan diam, ya, diam dengan ukuran lamanya orang membaca surat Al-Ikhlas. Wafil jawahir, laulam yajlis khusibatan wahidatan fayajlisu wa yahdi bisalisan. Ini bermasalah. Ya. Kalau orang itu tidak duduk, ya, jadi tidak duduk. Ya sebaliknya, andaikan si khatib itu tidak duduk, berdiri terus. Khutbah pertama berdiri, nggak duduk. Dilanjutkan khutbah kedua, berdiri terus, tidak duduk ini orang. Ini bagaimana? Khusibatan wahidatan, maka khutbah yang pertama dan yang kedua itu dianggap satu kali. Ya, dianggap satu kali. Oleh karenanya, fayajlisu, orang tersebut harus duduk dulu. Wayat bisa disatin kemudian mendatangkan khutbah yang ketiga. Ya, paham? Iya, khutbah pertama sudah, tapi tidak duduk. Dilanjutkan khutbah kedua, gitu ya. Khutbah pertama dan kedua itu karena tidak duduk dianggap satu kali khutbah. Fayajlisu, maka orang tersebut harus duduk dulu, ya. Sebentar tadi seperti ukuran pada surat Al-Ikhlas. Kemudian karena dua khutbah dianggap satu kali, maka orang tersebut harus mendatangkan satu kali lagi, yaitu khutbah yang ketiganya. Itu baru dianggap
khutbahnya 2 kali. Gitu. Oh ya, bisa. Ya. Selanjutnya, wa wilabun bainahuma wa baina arkanihima wa bainahuma wa baina sholati bi alla yafsila tawilan urban. Wa sayati an ikhtilal al-wallati bainal majmu'ataini bi ba'd rak'ataini bal bi aqalli mujji'in. Wala yab'atu ad-dabtu bi hadahunna wa yakunu bayanan lil umur. Yang selanjutnya disyaratkan khutbah itu terus-menerus, ya, continue antara khutbah 2 dengan rukun 2, continue antara khutbah 2 dengan sholat, ya. Harus terus-menerus. Bi alayabsila tawilan urfan, yaitu dengan tidak boleh memisahkan terlalu panjang menurut adat. Ya. Jadi jangan terlalu lama, jangan terlalu lama memisahkannya. Itu pun disesuaikan dengan adat, ya, dengan adat. Kalau adat di kita itu misalkan berapa menit begitu. Di sini dikasih gambaran. Anak tidak al-wallati bainal majmu'ataini bi ba'd rak'ataini bal bi aqalli wajdi. Jadi orang tersebut baru dikatakan rusak, ya. Terus menerusnya andai kata jarak antara khutbah 2 dengan sholat itu lamanya sekitar orang melakukan sholat 2 rakaat atau lebih atau kurang sedikit dari 2 rakaat. Ya. Kalau orang misalkan jarak dari khutbah ke sholat itu sekitar ada 2 rakaat kalau orang melaksanakan sholat lamanya gitu, maka itu rusak sholatnya. Ya, rusak sholatnya. Oleh karenanya jangan terlalu lama terpisahnya antara khutbah 2 dengan sholat. Tapi itu pun di sini dikasih gambaran juga, ya. Bi alayabsila tawilan urban. Jadi terpisah lamanya itu sesuai dengan adat itu di daerah itu. Kalau misalkan lamanya ya menurut adat tersebut sekitar 1 menit, yang mungkin itulah yang dianggap boleh. Pada yang menurut dokter bihadahunna wa yakunu bayanan lil umur, tidak jauh peraturan ini, ya. Peraturan sholat 2 rakaat ini, ya, sama yaitu dengan peraturan ruksaknya khutbah, ya. Ruksaknya mulai khutbah yaitu digambarkan dengan lamanya orang mengerjakan sholat 2 rakaat. Dalam khutbah juga sama, ya. Jadi dalam rukun antara yang pertama dan yang kedua itu kalau misalkan jaraknya itu